Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia dari Prodi Budidaya Perairan dengan NIM STK 420019. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Yang pertama, pengertian biokimia dan peranannya dalam kehidupan. Ilmu biokimia adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup serta reaksi tubuh makhluk hidup dan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Dalam kehidupan, biokimia mempunyai peran, yaitu salah satunya memecahkan masalah gizi. Yang kedua, pengertian air dalam lingkup biokimia. Air adalah senyawa kimia penyusun utama, cairan terbesar organisme hidup. Yang ketiga, pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme, dan berilah contohnya. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi dalam suatu organisme. Contohnya, metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian, anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Contohnya, fotosintesis yang terjadi dalam kloroplas. Selanjutnya, katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian zat kompleks menjadi zat sederhana. Contohnya, respirasi sel. Kemudian selanjutnya yang keempat, pengertian asam amino esensial dan non-esensial, asam amino non-polar alifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino yang bermuatan positif, dan asam amino aromatik. Asam amino adalah penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino non-polar alifatik adalah asam amino yang bersifat hidrofobik dan pada umumnya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Asam amino polar netral adalah asam amino yang bersifat hidrofilik, cenderung terdapat di bagian luar protein. Asam amino bermuatan negatif adalah asam amino yang bersifat asam yang beranggotakan aspartat dan glutamat. Asam amino bermuatan positif adalah asam amino yang bersifat polar dan basa yang beranggotakan lisin, arginin, dan histidin. Asam amino aromatik adalah asam amino yang mencakup cincin aromatik yang beranggotakan fenilanin, triptofan, dan tirosin. Kemudian yang kelima yaitu pengertian protein dan struktur protein berupa primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang dibentuk oleh gabungan asam amino atau residu melalui ikatan peptida. Struktur protein terbagi atas 4, yaitu struktur primer yang dimana dapat dilihat 2D yang menggambarkan dua urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Kemudian struktur sekunder di mana 3D hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O dan N. Kemudian struktur pelipatan protein akibat ikatan hidrogen, dan struktur yang terakhir yaitu struktur kuartener di mana sudah memiliki dua pelipatan atau lebih protein. Selanjutnya yang keenam yaitu klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama. Adapun klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama yaitu yang pertama oksidoreduktasa yang mana mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi donor hidrogen atau donor elektron adalah salah satu substratnya. Yang kedua, transferasa yang dimana mengkatalisis reaksi transfer atau pemindahan gugus. Yang ketiga, hidrolase yang dimana mengkatalisis reaksi hidrolisis dan ikatan lainnya. Yang ketiga, liasa dimana pemutusan bukan hidrolik. Pada ikatan lainnya yang menyesatkan ikatan rangka 2 atau penambahan gugus pada ikatan rangkap 2. Kemudian isomersa yang berupa perubahan susunan geometri atau spesial pada suatu molekul. Selanjutnya ligasa atau sintesa yang dimana mengkatalisis reaksi penggabungan dan molekul. Kemudian yang mempengaruhi aktivitas enzim tersebut yaitu
Yang pertama, pengaruh konsentrasi enzim, yang dimana bila jumlah enzim dalam suatu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk atau hasil adalah 2 kali lipat juga. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi substrat, yang dimana kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat 2 kali lipat, maka kecepatannya 2 kali lipat sampai waktu tertentu dengan catatan konsentrasi enzim tetap konstan. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh pH, yang dimana pH ekstrim dapat mengakibatkan enzim mengalami denaturasi, perubahan pH yang tidak ekstrim, mempengaruhi enzim secara temporer. Setiap enzim mempunyai pH tertentu di mana enzim memiliki aktivitas maksimum. pH tersebut disebut pH optimum untuk enzim tersebut. Kemudian pengaruh yang keempat yaitu pengaruh temperatur atau suhu, yang dimana spektrum luas enzim akan memiliki aktivitas maksimum pada suhu 35 derajat Celcius. Ketika kurang dari 35 derajat Celcius, maka aktivitasnya turun. Kemudian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan struktur fungsi organel-organel sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan paling utama ialah terletak pada dinding selnya. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Fungsi dari sel tumbuhan berfungsi melindungi sel yang menunjang pertumbuhan pada sel tersebut. Kemudian ada beberapa struktur dan fungsi organel-organel sel. Yang pertama yaitu membran sel, yang tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lapisan lipidnya, yang berfungsi sebagai pelindung cairan sel. Kemudian yang kedua, dinding sel, yang dimana tersusun dari selulosa, hemiselulosa, protein struktur. Dinding sel tumbuhan bervariasi tiap spesiesnya, yang dimana berfungsi untuk menjaga dan melindungi struktur sel. Tumbuhan yang ketiga, nukleus, yang dimana dibatasi 2 lapis membran ini, terdapat pori-pori inti, terdapat nukleus plasma inti dan kromalin, yang dimana berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas seluler, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Kemudian yang keempat, ribosom, dimana terjadi dari subunit besar dan kecil dengan ukuran berbeda, yang dimana berfungsi untuk mensintetis protein dalam translasi. Kemudian yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berstruktur, terdapat 2 jenis yaitu kasar dan halus. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar yaitu pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom. Kemudian retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat proses penetralisir racun. Kemudian yang keenam yaitu badan Golgi, yang dimana berstruktur terhubung langsung dengan retikulum endoplasma, yang berfungsi sebagai tempat pembentukan glikoprotein. Kemudian yang ketujuh yaitu lisosom, yang dimana berstruktur memiliki membran berupa lipid bilayer yang berfungsi dalam perombakan sel mati. Yang kedelapan yaitu mitokondria, yang berstruktur terdapat DNA yang dikenal dengan mitokondria, berfungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP. Kemudian yang kesembilan yaitu periksasom, yang dimana strukturnya terdapat granula yang merupakan padatan enzim dan berfungsi berperan dalam pemecahan asam lemak. Kemudian yang ke-10 sentrosom. Sentrosom ini berada di daerah di dekat nukleus yang tersusun dari sepasang sentriol, yang dimana berfungsi sebagai pusat pembentukan mikrotubula, yaitu struktur terdapat 2 jenis yaitu vakuola makanan dan kontraktil, berfungsi sebagai tempat penyimpanan senyawa-senyawa penting. Kemudian selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu gambaran umum metabolisme protein dan transaminasi dan deaminasi. Gambaran umum tentang metabolisme protein, di mana terjadi perubahan protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dapat masuk dalam jaringan tubuh, akan disintesis kembali menjadi protein. Selanjutnya, transmigrasi adalah proses pemindahan gugus amina dari asam amino ke alfa ketoglurat yang menghasilkan L-glutamat. Selanjutnya, deaminasi. Pada deaminasi, glutamat mengalami deaminasi oksidasi yang menghasilkan ion NH4. Tanpa reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamat.
dehidrogenase dalam matriks mitokondria glutamat merupakan salah satu asam amino yang gugus aminanya dapat dilepaskan secara langsung. Dengan cepat, ion NH4 yang dihasilkan akan melanjutkan perjalanan dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya, proses siklus urea yaitu dimulai pada saat glutamat masuk ke dalam mitokondria yang berada di dalam hati yang menghasilkan urea NH4+ yang dihasilkan pada deaminasi. Akan diubah menjadi bom oil fosfat yang mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk yang siap dikeluarkan dalam urin. Kemudian yang ke-10 yaitu tentang sintesis asam amino dan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Baiklah, sintesis asam amino ini bisa dihasilkan dari jalur sintesis baik dari glukos maupun asam sitrat pada hewan. Sintesis 10 asam amino non-esensial senyawa antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Kemudian transkripsi adalah proses penyalinan DNA menjadi RNA di mana produknya yaitu tiga jenis molekul RNA, dan translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Adapun komponen dalam translasi yaitu ribosom, rRNA, mRNA, DNA, dan asam amino. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.